Shalom, selamat siang teman-teman serta ibu. Perkenalkan, nama saya Jeffrida Pahage, NIM 2020 0111240036. Baik, saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya telah buat dengan judul Administrasi Kesiswaan. A. Pengertian administrasi kesiswaan. Ada 3 bagian, yaitu administrasi kesiswaan merupakan salah satu kegiatan dalam administrasi pendidikan. Yang kedua, mengapa ada administrasi kesiswaan? Karena siswa merupakan bagian yang terpenting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Yang ketiga, tujuan untuk menghasilkan keluaran atau lulusan sekolah yang benar-benar berkualitas. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Bagian B, kegiatan dalam administrasi kesiswaan. A. Penerimaan siswa. Menurut Soejipto 1999, penerimaan siswa adalah suatu pencatatan dan layanan kepada siswa yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kegiatan yang harus dilakukan dalam penerimaan siswa baru diantaranya ada 5 bagian, yaitu yang pertama, membentuk panitia penerimaan siswa baru. Yang kedua, penetapan daya tampung. Yang ketiga, penetapan persyaratan calon. Ini ada 7 poin, yaitu yang pertama, persyaratan administratif. Yang kedua, STTB. Yang ketiga, surat keterangan kelahiran. Yang keempat, surat keterangan kesehatan. Yang kelima, mengisi formulir pendaftaran pas foto. Yang ketujuh, biaya pendaftaran dan lain sebagainya tergantung sekolah yang bersangkutan. Persyaratan akademik. Persyaratan ini berkenaan dengan kualitas dari para calon siswa. Yang keempat, seleksi calon. Yang kelima, mengumumkan hasil tes. Yang kebe, pembinaan siswa. Pembinaan siswa adalah kegiatan pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan siswa diantaranya ada 6 bagian, yaitu yang pertama, orientasi siswa baru. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, perkenalan. Yang kedua, penjelasan tata tertib sekolah. Yang ketiga, penjelasan tentang fasilitas sekolah. Yang kedua, pengaturan kehadiran siswa. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, papan absensi harian siswa atau per kelas dan per kelas sekolah. Yang kedua, buku absensi harian siswa. Yang ketiga, rekapitulasi absensi siswa. Yang ketiga, pencatatan siswa di kelas. Pencatatan siswa di kelas perlu dilakukan dalam rangka pembinaan siswa di kelas. Pencatatan yang dimaksud dapat berupa ada 3 poin, yaitu yang pertama, daftar siswa di kelas. Yang kedua, grafik prestasi belajar. Yang ketiga, daftar kegiatan siswa. Baik yang keempat, pembinaan disiplin siswa. Teknik yang digunakan untuk mendisiplinkan siswa, yaitu poin yang pertama, teknik yang bersifat otoriter. Yang kedua, teknik yang bersifat permisif. Yang ketiga, teknik yang bersifat demokratis. 5.
Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk melatih siswa agar dapat mempraktekkan disiplin di sekolah. Suwejipto 1999. Disiplin siswa di sekolah dipraktekkan dengan cara pemberian ganjaran atau hukuman. 6. Promosi dan mutasi. Promosi adalah perpindahan siswa ke tingkatan kelas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan promosi adalah sebagai berikut. A. Promosi harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan keadaan siswa secara pribadi. B. Promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dicapai siswa. C. Promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan prestasi yang dicapai siswa. D. Promosi harus mempertimbangkan mata pelajaran yang akan ditempuh siswa di kelas yang lebih tinggi. Mutasi adalah perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lain. Dipraktekkan alasan-alasan tertentu. C. Tamat belajar. Siswa akan mendapatkan surat tanda tamat belajar dari kepala sekolah apabila sudah menamatkan semua mata pelajaran yang sudah menempuh kurikulum sekolah dengan memuaskan. Bagian C. Peranan guru dan administrasi kesiswaan. Suwejipto 1999 dan 165 membagi peranan guru menjadi 5, yaitu yang pertama, dalam penerimaan siswa, para guru dilibatkan untuk ambil bagian. Yang kedua, dalam masa orientasi, tugas guru membuat agar para siswa cepat beradaptasi. Yang ketiga, pengaturan siswa di kelas. Yang keempat, dalam memotivasi siswa, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendukung. Yang kelima, dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Peranan guru sangat penting karena guru dapat menjadi model. Kesimpulan, administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan siswa, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya, melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Di dalam administrasi pendidikan terbagi dalam 3 kegiatan, yaitu penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan tamat belajar. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan, guru mempunyai peranan yaitu peran dalam masa orientasi, dalam penerimaan siswa, pengaturan siswa di kelas, dalam memotivasi siswa, dan dalam menciptakan disiplin sekolah. Dengan hal ini diharapkan dengan komponen yang terlibat di dalam administrasi pendidikan dalam melaksanakan fungsinya terbaik mungkin agar tercapai tujuan pendidikan nasional. Materi dari saya tentang administrasi kesiswaan sampai di sini, dan sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.